Shalom saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di Bengkulu, saya berdoa kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Bapa senantiasa turun atas saudara dan keluarga saudara di masa pandemi ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan rasa simpati saya kepada keluarga yang ditinggalkan karena sahabat saya Bapak Husin sudah dipanggil Tuhan. Doa kami kiranya ibu dan anak-anak diberikan kekuatan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Biarlah ibu kuat, anak-anak kuat senantiasa karena Bapak yang kita kasih sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Nah, kami ikut bersimpati baik saya pribadi maupun keluarga besar GB Abadi yang ada di Jambi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk membuka firman Tuhan, membuka hati, menerima pesan-pesan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sharing firman Tuhan hari ini saya akan ambil tema menemukan kehendak Tuhan. Di masa pandemi kita harus memahami kehendak Tuhan. Tuhan mau apa yang mesti kita perbuat supaya rencana Tuhan boleh terjadi. Nah, kemarin dalam doa pengerja, statement dari Pastor Niko, kepala pembina kita, dia membuat statement kalau pandemi COVID ini adalah berasal dari iblis. COVID ini adalah pekerjaan iblis. Dan saya sangat setuju dengan statement itu. Iblislah yang berusaha memisahkan sesama manusia, tidak bisa saling berkomunikasi, saling bertemu. Iblislah yang berusaha bagaimana agar umat Tuhan itu menjauh. Dengan adanya wabah, orang tidak bisa beribadah. Dan dampaknya begitu banyak umat-umat Tuhan yang rohaninya anjlok, rohaninya terjun bebas. Hanya awal-awal saja semangat mengikuti ibadah online. Setelah itu terjadi kebosanan dan tidak menarik. Lalu orang-orang Kristen ada kecenderung hanya nonton ibadah dan berselancar. Kalau enggak cocok, ganti yang lain. Cari gereja lain, cari pendeta yang lain, yang menyenangkan telinganya, yang hanya enak didengar, saudaraku, dan ini sebenarnya berbahaya secara rohani. Sebab ketika kita mendengarkan banyak firman Tuhan, sementara kita tidak melakukan firman itu, Alkitab mengatakan semakin tahu banyak akan dituntut banyak. Mesti kita bertanggung jawab. Nah, kalau tidak, kepala orang Kristen itu hanya penuh dengan firman, akhirnya kita menjadi orang yang hanya bisa menilai, membanding-bandingkan, ya, dan rohaninya tidak bertumbuh. Jadilah orang Farisi baru, Farisi modern. Tahu banyak firman, kerjaannya hanya mengkritik dan lain sebagainya, tidak memberikan solusi. Tapi namun demikian, saya salut. Tidak banyak sih anak-anak Tuhan yang sampai hari ini saya dengar informasinya masih semangat beribadah. Walaupun di rumah, angkat tangan, nyembah, ikut tepuk tangan. Wow. Tuhan memberkati imanmu. Yang model begitu itu yang sedang ditunggu Tuhan. Tapi sayang tidak banyak. Nah, iblis mereka-reka yang jahat lewat pandemi ini. Supaya lewat pandemi ini umat Tuhan imannya merosot.
keluarga hancur, ekonomi berantakan. Namun demikian Tuhan merancangkan bagi umatnya untuk kebaikan. Dan lewat pandemi ini umat-umat Tuhan semakin mengerti, semakin memahami. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar buat umat-umatnya yang setia. Mencari wajahnya. Saya ingat kisah Ayub. Bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang menjauhi kejahatan. Tuhan mengizinkan iblis itu mencobai Ayub lewat roh kebangkrutan. Ayub adalah orang yang paling kaya di daerah timur. Kekayaannya sangat berlimpah-limpah. Armada untannya. Stok makanan kambing domba. Belum yang lain. Dia seorang pembisnis, pengusaha yang luar biasa, yang sukses. Tentu saja mengendalikan bisnisnya. Manajemennya sangat bagus. Dia punya karyawan yang begitu banyak. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis. Lalu iblis melepaskan roh kebangkrutan itu. Maka dalam sekejap bangkrutlah Ayub. Habis, ludes, hartanya habis semua. Ternak-ternaknya semua. Bukan Ayub tidak bisa memanage pekerjaannya. Tetapi memang Tuhan izinkan. Roh kebangkrutan itu melanda Ayub. Bukan cuma itu. Iblis melepaskan roh sakit penyakit. Tiba-tiba Ayub mengalami kesakitan yang luar biasa. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Badannya penuh dengan bisul-bisul api. Saudaraku, orang kena bisul saja itu udah gelisah. Tidak bisa duduk, terganggu. Nah kalau bisul api, di samping gatal dan panasnya minta ampun. Bayangkan bukan satu, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Ayub itu orang kaya. Dia pasti bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tuhan izinkan. Dan iblis melepaskan roh sakit penyakit. Lalu iblis juga melepaskan roh kecelakaan, roh maut yang melanda, menimpa anak-anaknya. Semua anak-anaknya, 10 anak-anak Ayub mati. Angin puting beliung. Bisa bayangkan, itu kalau tidak kuat, gila ini. Bayangkan 10 anak Ayub semua. Yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Diizinkan oleh Tuhan. Belum lagi iblis melepaskan roh perceraian. Istrinya tiba-tiba mengata-ngatai Ayub. Membuat statement yang luar biasa. Menyalahkan Ayub. Supaya Ayub mengutuk Tuhan saja. Tujuan iblis supaya Ayub menghujat Tuhan. Di tengah-tengah keadaan. Di tengah-tengah krisis. Lalu dari mulut Ayub menghujat Tuhan. Itu tujuan iblis. Iblis mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Karena Tuhan melihat Ayub menang dalam ujian, dalam proses. Makanya Tuhan memulihkan Ayub. Kesehatannya dipulihkan. Hartanya dikembalikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Tuhan berikan lagi anak-anak.
yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Dan Alkitab mengatakan tidak ada anak-anak manusia yang segagah anak-anak Ayub, secantik anak-anak Ayub. Tuhan merancangkan suatu kebaikan. Dan saya percaya pandemi ini, walaupun iblis merancangkan hal yang jahat buat umat Tuhan, hal yang buruk buat umat Tuhan supaya umat Tuhan hancur, tidak melayani Tuhan lagi. Tapi Tuhan merancangkan yang baik buat umat-umatnya. Supaya di masa pandemi ini, kalau engkau setia, engkau sungguh-sungguh, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan membuat perkara yang besar. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, kita harus ngerti, Tuhan juga punya maksud di masa pandemi ini. Artinya ada waktu yang banyak untuk umat-umat Tuhan mencari wajah Tuhan. Selama ini terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, urusan kehidupan sendiri-sendiri, kegiatan masing-masing. Sebelum pandemi, manusia mana peduli dengan Tuhan. Proyeknya begitu banyak. Saudaraku, tidak ada waktu untuk Tuhan sama sekali. Saudaraku, lupa siapa yang beri rezeki, siapa yang berikan berkat, siapa yang berikan kesehatan. Saudaraku, gak ada waktu sedikit pun buat Tuhan. Dan Tuhan izinkan ini supaya manusia, umat Tuhan sadar punya waktu buat Tuhan. Merenungkan. Karena Tuhan mau selesai pandemi, Tuhan mau munculkan umat-umatnya yang berintegritas. Umat-umatnya yang berkarakter Kristus. Haleluya. Nah, untuk itu di masa pandemi kalau pemerintah punya istilah bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Semua jalankan usahanya, kegiatannya dari rumah. Itu secara lahiriah. Ya. Arti disembunyikan Tuhan untuk beberapa saat. Jadi di masa pandemi ini, itu juga penggenapan kitab Yesaya. Tuhan lagi marah sama penduduk bumi, maka Tuhan mengizinkan tulah itu datang. Tapi bagi umat-umat Tuhan, biarlah kita bersembunyi untuk beberapa saat. Nah, ketika bersembunyi untuk beberapa saat itu pengertian yang pertama itu bercermin. Ngaca. Sebab kalau kita ngaca, kita baru tahu wajah kita yang sebenarnya. Kalau orang tidak pernah ngaca, tidak tahu wajahnya yang sebenarnya. Bahkan kita tahu ada apa, ada titik hitam, ada jerawat, ada apa, itu lewat cermin. Nah, lewat pandemi ini, saudaraku, kita diasingkan Tuhan, kita disuruh bersembunyi. Itu artinya kita memeriksa diri kita sendiri. Biarlah bukan orang lain yang memeriksa kita, biarlah kita yang memeriksa diri kita sendiri. Supaya kita tahu siapa diri kita. Apakah kita tipe manusia yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan sesamanya. Atau kita tipe manusia yang keras kepala kayak bangsa Israel. Kita akan tahu kalau kita bercermin. Kita bersembunyi untuk beberapa saat. Apakah ini saya tipe orang yang bebal? Apakah hati saya masih menyimpan dendam yang mendalam, dendam kesumat? Atau saya pernah berjanji sama Tuhan, saya pernah bernasar, tetapi belum digenapi.
ketika kita bersembunyi di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan, akan kasih tahu pengertian-pengertian ini. Jadi Roh Kudus akan memberitahu siapa diri kita sebenarnya. Bukan memberitahu ke kita untuk orang lain, bukan. Memberitahu kita siapa diri kita sebenarnya. Oh, kamu terlalu egois. Iman kamu sudah jatuh terlalu dalam. Kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kamu harus lebih banyak berdiam, jangan terlalu banyak protes, jangan terlalu banyak ngomong. Disitulah waktu kita bersembunyi. Dan hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kita berdiam di dalam hadirat Tuhan di masa pandemi itu. Tanya Tuhan, aku tuh model orang yang bagaimana? Umat Tuhan yang model apa sih Tuhan? Atau masih keras kepala? Kalau kita tidak memanfaatkan masa pandemi untuk berdiam diri, untuk merenungkan, merefleksi diri, kita akan terus menggunakan manusia yang lama. Ketika pandemi berakhir, kita masih menjadi manusia yang lama, itu berbahaya. Maka gunakanlah waktu untuk bersembunyi ini, banyak untuk bertanya dan merenungkan. Ada nyanyian, ada pujian. Ku berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman dan kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ulangi lagi dari atas, ketinggian. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman dan kekuatan.
dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman dan kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman dan kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Kita akan menikmati rasa bahagia, ada damai, ada sentosa, walaupun pandemi ada di sekitar kita. Haleluya. Tuhan menyembunyikan kita untuk beberapa saat, supaya kita mengintrospeksi. Kita punya waktu lebih banyak lagi dengan Tuhan untuk menyendiri. Saudaraku, untuk berkaca, supaya nanti pandemi selesai, kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Umat-umat Tuhan yang layak untuk bertemu dengan Tuhan. Ini tanda akhir zaman. Pandemi diizinkan supaya orang takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ngikutin pesan Tuhan lewat pemimpin rohani kita. Pastor Niko mendapatkan pesan rohani buat umat-umat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan mendapatkan pesan Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk perbaikan kita secara pribadi. Tapi kalau para pemimpin rohani, orangnya punya pengurapan kenabian, pengurapan kerasulan, dia dikasih pewahyuan untuk menuntun umat-umat Tuhan. Nah, di masa pandemi ini, Pastor Niko mendapatkan pengertian, yaitu di masa pandemi biarlah umat Tuhan membangun manusia rohani, membangun kerohaniannya. Saudaraku, rohaninya dibangun, manusia rohaninya diperbaiki, dibangun. Kita ini punya dua manusia jasmani, lahiriah, dan manusia rohani. Nah, banyak orang Kristen hanya peduli dengan manusia secara lahiriah. Kita merawat tubuh kita, kita menjaga tubuh kita, mempercantik, memperindah. Tapi lupa, Anda manusia rohani. Tuhan mau diam, Tuhan mau tinggal. Kita punya mata jasmani, melihat apa yang depan mata. Manusia rohani, kita punya mata rohani yang bisa melihat yang orang tidak bisa lihat. Jauh ke depan. Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Walaupun manusia lahir aku semakin merosot atau dibinasakan. Tetapi manusia batinnya aku terus dibaharui dari hari ke hari. Karena aku tidak melihat yang kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara saja. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Manusia lahir kita, jasmani kita punya telinga yang mendengar, terlalu banyak dengar gosip-gosip. Kita senang dengan berita-berita yang ribut-ribut, kita senang. Yang negatif-negatif kita sangat senang, bahkan kita kecenderungan menyebarkannya ke yang lain.
Tapi apakah kita membangun manusia rohani kita? Telinga rohani kita, apa kita mendengar gak gosip dari surga? Apa yang dikehendaki Tuhan? Berita firman Tuhan, berita kebaikan. Mesti kita bangun. Loh, bagaimana Tuhan mau bertata di baitnya? Kalau kita tidak membangun, kita sibuk berurusan dengan manusia jasmani kita. Itu tidak salah. Tapi jangan lupa, manusia batinia kita di mana roh Allah diam. Kita mesti bangun itu. Katakan amin saudaraku. Supaya kita menjadi baitnya. Masalahnya, bagaimana kita mau peduli dengan manusia batinnya kita di mana atau rumah Tuhan, Tuhan diam. Rumah Tuhan secara jasmani saja kita tidak perhatikan. Kita peduli juga dengan rumah Tuhan secara lahiriah. Bapak Ibu dan saudaraku, saya kasih tahu, saya minta waktu sejenak. Bangsa Israel sampai sekarang tidak punya tempat ibadah. Tidak punya bait Allah. Mereka hanya ibadah di sinagog-sinagog. Itu kadang-kadang di bangunan, di hotel. Nah, biasanya itu di hotel tuh nanti yang lantai paling bawah. Nah, atau dekat breakfastnya. Nah, itu ada mereka sembahyang di situ. Atau kalau dalam jumlah yang besar, mereka ke tembok ratapan. Dari tempat ibadah mereka secara umum bersama-sama itu di tembok ratapan. Kenapa namanya tembok ratapan? Di sana umat Israel itu meratap, bukan menangis. Meratap itu lebih daripada menangis. Mereka minta Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia minta agar bait Allah, agar Mesias membangunkan bait Allah untuk mereka. Sudah hampir 2000 tahun mereka tidak beribadah. Mereka tidak punya bait Allah. Sambil mereka menangis, meratap di tembok sisa bangunan yang dibangun oleh Raja Herodes. Itu temboknya bukan bait Allah. Mereka meratap sama anak-anaknya, menangis. Nah, Tuhan sudah berkati kita. Rumah Tuhan. Ayo, saya rindu kita semua lebih peduli lagi. Kadang-kadang iblis menanamkan pikiran, jauhnya minta ampun. Dengar, orang Israel 2000 tahun yang lalu, kalau mereka ke bait Allah, itu Yerusalem itu dikelilingi bukit-bukit, gunung-gunung. Ada gunung Golgota, ada bukit Moria, ada bukit Sion, ada bukit Zaitun. Itu berlembah-lembah. Bayar harga. Gak rata kayak sekarang. Mereka keluar dari rumah mereka masing-masing. Mereka dengan nyanyikan pujian. Masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya penuh pujian. Mereka membawa daun palem. Mereka bersorak-sorai. Semangat. Walaupun naik turun ke lembah, naik ke bukit terus. Dengan hati yang bersuka cita. Dan Allah suka dijumpai dengan orang-orang yang hatinya haus. Yang mau berani bayar harga. Katakan amin saudara. Ini penting sekali. Ayat firman Tuhan, sekalian penutup. Saya bacakan ayat ini. Ini yang seperti Pastor Niko sharekan di doa pengerja. Di firman Tuhan minggu yang ketiga kemarin. Ketika ayat ini saya bacakan, saya merenungkan saja. Saya tidak menguraikan ayat ini, tapi sudah merenungkan saja. Roh Kudus yang akan bekerja nanti. Sudah boleh berdiri.
Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Bapak Ibu renungkan baik-baik. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Tuhan memberkati. Biarlah jemaat Tuhan tetap semangat, tetap on fire untuk memperhatikan rumah Tuhan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Biar Tuhan berkenan, Tuhan menyatakan kemuliaannya, karena kita adalah baitnya. Haleluya, angkat tanganmu. Oh mulianya hadiratmu, kami baitmu memujamu, diberkati
kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi hati kami. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu di masa pandemi ini. Perdengarkanlah firman-Mu, nyatakan ya Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu buat umat-umat-Mu ini. Terjadilah itu menurut kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, pagari mereka dengan pagar api perlindungan-Mu ya Bapa. Anugerahi kami dengan kebaikan, dengan kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah, agar hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.